jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Kembali ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur padamu atas segala kebaikan-Mu Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya bagi kami Tuhan, pada hari ini kami mau menyimak, mendengarkan firman Tuhan. Bantulah kami Tuhan untuk memahami kehendak-Mu dalam hidup kami, begitu juga hamba-Mu yang menyampaikannya, supaya itu boleh menjadi pedoman dan pelita bagi kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita semua pada hari ini, Selasa tanggal 8 Juli 2025, yaitu yang tertulis di dalam kitab Imamat pasal 19 ayatnya yang ke-13. Demikian dikatakan, janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, fenomena belakangan ini yang kita lihat, setidaknya mulai awal tahun ini, jumlah PHK atau pemutusan tenaga kerja semakin signifikan. Hal ini disebabkan ekonomi yang semakin sulit, begitu juga banyak perusahaan yang tidak berkembang. Dan kita juga melihat bahwa ada begitu banyak karyawan, pegawai yang akibat krisis ekonomi ini tidak mendapatkan haknya sepenuh-penuhnya. Nah, tentu ini menjadi sebuah dilema. Apakah sebagai karyawan dia punya hak menuntut? Namun perusahaannya mengatakan bahwa tidak ada lagi uang. Nah, firman ini Amang Inang mau mengatakan segala sesuatu yang menjadi hak, baiklah itu dibayar. Segala sesuatu yang menjadi hak hendaknya tidak dirampas atas alasan apapun. Saya tidak tahu apakah ada Amang Inang di sini yang mungkin seorang bos dalam skala besar ataupun dalam skala kecil, dan kita punya karyawan di tempat kita masing-masing. Tentu sebelum seorang karyawan bekerja, sudah ada kesepakatan, sudah ada perjanjian di awal tentang seberapa banyak hak yang patut dia terima dan kewajiban yang dia kerjakan. Banyak fenomena yang kita temukan bahwa seseorang pekerja dituntut untuk melakukan kewajibannya sepenuh-penuhnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Namun ada saja kejadian di mana ketika seorang pekerja sudah melakukan tugasnya sesuai dengan fungsinya, namun upahnya tidak dibayar utuh. Tentu ini adalah sebuah ketidakadilan, dan Tuhan tidak menghendaki ini. Maka oleh sebab itu, tetaplah tegak di atas perjanjian. Begitu juga dengan kitab Imamat ini. Pada waktu itu ada orang-orang yang hidupnya sebagai budak bagi orang-orang kaya. Namun karena status sebagai budak, dia membutuhkan induk somang atau majikan di mana dia menggantungkan hidupnya kepadanya. Namun akibat kesemena-menaan, setiap majikan tahu bahwa budaknya membutuhkan dia menjadi semena-mena kepada budaknya. Artinya ketika waktunya budaknya ini menerima haknya, dia tahan.
atau perjanjian yang mestinya diterima sekian, dia potong. Tentu ini adalah sebuah hal yang memeras sesuai dengan ayat ini. Bahkan itu merampas. Tuhan ingin mengatakan kepada pihak-pihak yang seperti itu supaya jangan ada yang memeras hak. Jangan tahan upah pekerja sampai besok hari. Kenapa? Dia hari ini butuh makan. Dan juga kepada kita pekerja, marilah kita juga mengerjakan pekerjaan kita dengan penuh komitmen. Kita laksanakan pekerjaan kita dengan penuh tanggung jawab. Jangan mental budak. Kalau di situ bosnya, dilakukan pekerjaannya. Kalau tidak di situ bosnya, semena-mena juga tidak bekerja dengan optimal. Ini soal hak dan tanggung jawab. Dan kita pun sebagai manusia, Tuhan berikan kita juga hak. Namun kita juga punya kewajiban. Apa hak kita sebagai manusia? Tuhan sudah cukupkan apa yang kita butuhkan. Sandang, pangan, dan papan. Saya yakin kita semua di sini, Tuhan sudah cukupkan kehidupan kita. Nah, lalu sebagai respons atas kecukupan yang Tuhan telah berikan bagi kita, apa yang kita lakukan? Laksanakan kewajiban. Beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yakinlah Mang Inang, siapapun manusia yang hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, melakukan kewajibannya, Tuhan pasti akan cukupkan kehidupannya di dalam segala hal. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwasanya hak dan kewajiban melekat di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, Engkau telah mencukupkan hak kami. Engkau telah melengkapi hidup kami Tuhan, atas segala sesuatu yang kami butuhkan. Maka ajari kami Tuhan untuk melaksanakan kewajiban kami, memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan, supaya kami boleh menjadi manusia yang melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami masing-masing. Kami tahu Tuhan, pergumulan banyak. Kami tahu Tuhan, masalah hidup selalu datang berganti-gantian. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menopang kami dalam setiap situasi dan keadaan. Sehingga kami dimenangkan, kami boleh melewati semuanya dalam tuntunan Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan, aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan kepadamu, supaya Engkaulah Tuhan yang memimpin kami, supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan melalui tindakan dan ucapan kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.